Ya, selamat sore Pak Wilson. Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Ya, selamat sore Pak Eliezer. Ya, puji Tuhan, kabar baik, tetap sehat. Cuman kondisi di luar yang tidak baik karena dari tadi ini gelap, ya sepertinya akan hujan. Sudah gerimis di luar, tapi sepertinya mau hujan keras. Ya, Oh iya Pak. takutnya mati lampu. Biasa Oh, tempat kita kan kalau hujan keras biasa mati lampu, tapi semoga tidak Ji. Tapi secara ya, keseluruhan puji Tuhan sehat Pak Eliezer. Kalau Pak Eliezer bagaimana ah, kabar? kalau saya Pak selalu baik dan selalu baik. Cuma memang mungkin hampir sama kondisinya di luar Pak, di sini juga. Tapi di sini sudah hujan Pak, cuma belum Iya, deras. Jadi sama agak Pak. ini ya. Iya sama, di sini juga sudah hujan, makanya itu kalau saya lihat ini model-modelnya ini cuaca ini kayaknya mau hujan keras nanti ini. Tapi ya itu saya bilang semoga tidak mati lampu Ji Pak Eliezer. Iya Pak. Ya Pak, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Pak? Kenapa kebutuhan Bapak? Ah, Iya Pak Eliezer. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih karena Pak Eliezer bersedia untuk istilahnya mau meladeni saya. Kalau itu pasti selalu siap Pak. Ya Pak, artinya ini selain tujuan saya adalah untuk untuk sedikit bercerita, mungkin juga berbagi ya kepada Pak Eliezer, dan mungkin itu juga yang saya harapkan dari Pak Eliezer. Mungkin juga ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dari Pak Eliezer tentang apa yang ingin saya sampaikan hari ini Pak Eliezer. Iya, iya. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi begini Pak Eliezer, kebetulan di sekolah kami, kebetulan saya sekarang kan di SMA Pak Eliezer. Iya Pak ya. Ya, ada suatu keadaan ya, saya bahasakan ada suatu keadaan yang membuat lingkungan belajar atau lingkungan kami di sekolah itu sedikit tidak baik ya, Iya. itu diakibatkan. Jadi ini kalau yang masalah yang ingin saya bagi ini di lingkungan kami antara guru. Oh ya Bu, iya Pak ya. Jadi kondisinya adalah ada salah satu rekan kami, rekan guru kami yang terkadang kami heran, terkadang kami bukan sedikit bertanya-tanya sih, banyak bertanya-tanya. Ada apa dengan beliau, ada apa dengan rekan kami itu, kenapa dia seperti itu. Jadi begini kondisinya Pak Eliezer. Iya. Saya harus menceritakan secara lengkap supaya ini masalah jelas. Oh ya Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi ini rekan kami, kebetulan dia adalah seorang laki-laki, bapak. Ya. Kondisinya dia yang membuat kami tidak senang, yang membuat situasi di lingkungan kami itu tidak baik adalah karena teman kami ini, ya kalau bahasa anak-anak sekarang, kalau bahasa zaman sekarang biasa dibilang gila urusan ya. Ya, dan gila urusannya yang maksudnya terkadang sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, sesuatu yang simple, sesuatu yang enteng, bukan masalah, dijadikan masalah. Dan itu membuat kami tidak nyaman. Jadi, misalnya ya, jadi banyak sekali sesuatu yang banyak sekali tindakan-tindakan dari dia atau yang membuat kami tidak nyaman. Misalnya pernah suatu kejadian, ada rekan kami yang kebetulan dia berasal dari kampung sebelah dan dia lulus di sekolah kami. Dia bermukim, dia kos-kosan di sekitar sekolah kami. Bersekolah? Ya, suatu waktu
kebetulan mertuanya ya kan kalau kita di Mamas ini kan, kalau mertua kan sudah tidak ada bedanya dengan orang tua kandung kita ya. Pokoknya sama dengan orang tua kandung kita. Ya betul Pak Eli, sama dengan orang tua kandung kita. Hmm. Jadi kondisinya orang tuanya itu lagi tidak sehat. Terus kebetulan si teman ini diminta untuk pulang untuk menjenguk mertuanya itu. Kebetulan juga pada waktu itu pas waktu dia mau pulang, artinya dia kasih pas waktunya mau pulang itu dengan dia tidak punya jam mengajar di sekolah. Artinya secara apa ya? Secara tupoksi kan tidak menjadi masalah. Ya namanya kondisi melihat orang tua yang sakit itu kan kondisi yang memang tidak bisa juga ditawar ya. Iya. Ya. Jadi dia minta izin untuk pergi menjenguk orang tuanya. Ya tentunya dari kami semua tidak mempermasalahkan. Kita toh semua punya orang tua, artinya kita harus memposisikan diri kalau kita yang mengalami itu kan pasti kita juga. Ya. Kalau saya jujur, kalau saya misalnya dalam kondisi entah mertua atau orang tua kandung sakit, ya mungkin misalnya ada jam, saya tetap harus pulang. Saya harus mungkin memberikan tugas kepada anak-anak ya, namanya kondisi seperti itu. Kita bisa merasakan lah bagaimana yang teman kita rasakan. Itu maksud saya Pak. Ya. Akhirnya dia minta diizinkan untuk pergi menjenguk orang tuanya yang kurang sehat. Setelah rekan tadi itu berangkat, yang satu ini, yang bapak ini, bapak ini langsung berkuar-kuar di dalam ruang guru. Ya, intinya dia permasalahkan. Kenapa itu dikasih pulang? Karena begini. Seharusnya itu kalau yang namanya kita guru yang bertanggung jawab itu betul-betul kita harus full di dalam lingkungan sekolah itu, meskipun kita tidak punya jam. Pokoknya dia berkuar-kuar lah. Tapi kita beberapa orang dari kami itu kita mencoba istilahnya menenangkan, karena memang dia sedikit bagaimana ya, lebihan meledak-ledak. Ya meledak-ledak lah. Bilang kita mencoba menenangkan, Pak, bukan seperti itu Pak, kondisinya adalah bahwa ya kita harus maklumi yang namanya orang tua toh meskipun ya mertuanya tapi ya kan sama saja. Pokoknya banyak lah yang kita, tapi dia tidak mau terima. Pokoknya dia akan hati kita itu, karena itu akan menjadi kebiasaannya dia. Jadi sedikit kalau ada jamnya pasti dia pulang. Akhirnya kami bawa kode-kode saja, maksudnya udahlah maklumi saja toh, biarkan dia berkuar-kuar saya. Itu. Terus pernah juga, artinya tidak apa-apa saya gambarkan secara lengkap ini Pak Eli. Iya Pak, ya. Pernah juga ada kebetulan teman rekan kami yang ditugaskan untuk piket. Jadi kalau di sekolah kami itu kalau piket, dia juga yang bertanggung jawab untuk mengurusi minumannya teman-teman guru. Minumannya. Kondisinya pada waktu itu ini teman yang piket kebetulan dia sakit pada waktu jam piketnya, waktu piketnya. Dia datang. Akhirnya tidak ada yang menyiapkan air minum untuk teman-teman guru yang baru selesai mengajar di kelas. Tidak ada yang piket lah. Ya, tidak ada piket. Ya mau di apa namanya, sakit orang tuh, masa mau dipaksa? Iya. Akhirnya marah-marah lagi. Dia bilang pokoknya dengan 1001 macam komentar miringnya lah. Bagaimana ini, kita sudah mengajar begini, tidak ada air minum apa semua. Kita tenangkan lagi. Jadi itu yang kadang cara-cara seperti itu yang membuat kami di lingkungan kami itu menjadi tidak nyaman Pak Eliezer. Jadi maksud saya, tujuan saya ini kira-kira adakah yang bisa dibagi dari Bapak untuk menyikapi atau barangkali untuk menyelesaikan persoalan yang kami hadapi ini Pak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Eliezer. Oh iya Pak, jadi berarti maksudnya Pak bahwa bagaimana caranya kita menghadapi teman yang sifatnya seperti itu ya? Iya betul Pak. Iya, sebelumnya itu Pak saya mau tanya dulu Pak. Ini yang teman yang si Bapak yang Bapak cerita tadi ini, memang kalau dilihat apakah memang sudah kebiasaannya memang seperti itu, atau ada sesuatu, maksudnya ada sesuatu dia cari-cari perhatian supaya diperhatikan, atau memang sudah kebiasaannya seperti itu Pak? Ya, jadi kalau dibilang ada sesuatu, mungkin ada masalahnya di rumah atau apa, enggak juga Pak,
karena memang itu saya bilang tadi, pokoknya sesuatu yang bukan masalah, hal yang kecil pun itu dia akan besar-besarkan, dia akan jadikan masalah. Dan memang Pak, ya mungkin tidak ada hubungannya, tapi kadang kami hubung-hubungkan, memang ini rekan kami ini belum menikah Pak, dia sudah berumur memang belum menikah. Jadi itu biasa teman-teman bilang barangkali karena ya dia tidak menikah, jadi ya begitulah, maksudnya ya mungkin tidak ada hubungannya, tapi secara psikologis ya mungkin ada, saya juga tidak mendalami yang begituan Pak Eli. Oh iya Pak. Terus saya mau tanya lagi Pak, ini apakah memang satu orang saja yang sering seperti itu, atau ada beberapa orang, dan atau apakah ada teman yang pro ke dia dengan caranya dia, atau cuma dia sendiri yang sering yang seperti itu? Iya. Iya. Kalau dibilang ada berapa orang yang sering begitu, ya cuman dia sendiri Pak, karena kami yang lain ya adem-adem saja, maksudnya biasa-biasa saja, slow ya. Kemudian kalau dibilang apa ya, ya intinya memang dia sifatnya seperti itu Pak, maksudnya kalau dibilang ada yang pro atau tidak, saya lihat sih rata-rata memang tidak senang dengan cara-caranya seperti itu. Kebanyakan, apalagi yang rekan-rekan kami yang ibu-ibu, ya pasti tidak senang kalau dikasih begitu Pak. Oh seperti itu Pak ya. Iya. Jadi menyikapi yang Bapak bilang tadi, kalau menurut saya Pak, untuk menghadapi orang-orang seperti itu kita harus tenang. Maksudnya jangan terbawa emosi dengan apa yang dia lakukan, karena biasanya orang seperti itu pengen mau diperhatikan. Iya. Mungkin ya. perhatian, jadi biasanya orang seperti itu mau diperhatikan. Jadi saya andaikan Pak, di lapangan ada 2 objek yang berdekatan, ada bola kaki Ya. dan ada batu yang besarnya sama dengan bola kaki. Ya. Nah, kalau misalnya bola kaki ditendang, ya di pelan-pelan saja pasti terpantul ke sana kemari Pak. Iya betul. Si pemain yang mempermainkan bola itu pasti senang. Ya, jadi anggaplah bahwa yang si objek itu yang ada di lapangan itu adalah kita, dan si pemainnya itu adalah si Bapak yang Bapak cerita, yang oknum Bapak yang Bapak ceritakan. Nah, dan kemudian Pak, kalau misalnya kita andaikan diri kita sebagai batu yang ada di lapangan tadi yang berdekatan dengan bola, biarpun bagaimana semangatnya atau bagaimana cari perhatiannya si pemain, dia tendang batunya, ya batunya tidak akan kemana-mana dan pemainnya akan kesakitan. Makin ditendang keras-keras, makin sakit pasti dia juga. Iya betul. Iya betul. Iya. Jadi makin ditendang keras, makin sakit dia itu Pak. Jadi artinya bahwa jangan terpancing dengan suasananya, maksudnya jangan mau digiring dengan caranya dia berpikir. Iya. Mau digiring dengan, kalau misalnya kan dia bilang yang seperti Bapak cerita tadi, ada teman yang sakit baru tidak ada yang siapkan kopi, tidak ada yang piket, kan dia pasti mengungkapkan sebuah opini, bukan sebuah opini, pasti opini yang dia ungkapkan untuk kita bisa bicarakan di situ. Nah, pada saat dia ungkapkan beberapa opini itu, ya kita bisa, karena tidak mungkin kalau kita tidak hiraukan juga, ya itu tidak bagus juga Pak. Kalau misalnya kita tidak hiraukan, bisa kita hiraukan Pak, tapi jangan terlalu terbawa suasananya dengan suasana apa yang dia buat. Paling kita saut, oh iya Pak, teman kita yang si piket, yang si A tadi yang piket Pak kebetulan tidak hadir, jadi karena sakit, jadi apa boleh buat Pak, mungkin ada si ibu siapakah yang bisa kopi, atau kita sendiri bisa yang buat kopi untuk minum. Dan jangan dibahas lagi sisi sakitnya, jangan dibahas lagi masalahnya.
pokoknya keluar dari pembahasan dan cari solusi apa yang dipermasalahkan itu kalau misalnya ada yang dipermasalahkan. Seperti itu, Pak. Ya. Eee, Jadi pemahaman saya. ya, jadi apa kesimpulannya yang apa biasa kalimat orang bijak, anjing menggonggong jalan terus saja. Iya, anjing menggonggong jalan terus ini kalimat orang bijak, Pak, bukan cuma di Indonesia karena saya Ya. pernah baca juga orang Jepang juga pakai kalimat ini, Pak. Ya, artinya kan ya betul Pak. Mungkin kalau saya mau sedikit simpulkan, dia akan capek sendiri nantinya Pak ya kalau begitu ya. Dia akan Iya, capek dia sendiri. dia akan capek sendiri karena itu dia itu cari apa namanya, cari lawan argumen lah, lawan bicara. Ya, 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 betul. Ya. Nah, kalau ada yang ladeni, nah ya makin namanya pemain, Makin semangat, makin semangat dan makin bermain. makin bermain. Untung kalau mau kalah dalam perdebatan, nah, biasanya orang seperti itu Pak tidak mau kalah. Jadi kalau kita ladeni ya kita yang susah sendiri, tapi kalau kita tidak ladeni ya anjing menggonggong jalan terus. Jadi pokoknya nanti itu sendiri. Tapi Ya, betul. gimana caranya Pak, ya kita tetap juga jaga perasaannya yang si Ya, ya, tadinya jangan sampai kita terlalu cuek atau terlalu ya, bagaimana, betul. ya kan? Ya akan menimbulkan masalah baru. Ya, jujur saja Pak, saya bukan pernah, saya sering bicara dengan teman-teman, saya biasa bilang biarkan saja, enggak usah terlalu dimasukkan dalam hati. Ya, cuman maksudnya kenapa saya ungkap ke Bapak, minta solusi dari Bapak, karena memang teman-teman memang sudah sangat Bosan ya gusar, jengah dengan cara-caranya, tapi caranya. hal yang Bapak sampaikan itu akan saya bagi lagi dengan teman-teman bahwa ya memang betul apalagi tadi ada filosofi tentang bola dan batu itu, iya memang sangat luar biasa itu filosofinya Pak. Iya Pak. Iya. 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 Jadi seperti itu Pak. Jadi jangan terlalu terpancing Siap. yang dia utarakan. Kemudian juga apa permasalahan apapun yang dia bahas, ya jangan kita ikut membahasnya. Kita Ya, cari betul. saja. Iya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana ini Pak? Sudah bisa dipahami Pak? Baik, sudah luar biasa sekali nih Pak. Jadi saya sangat terkesan dengan filosofinya tadi itu Pak, yang filosofi bola dan batu. Betul ya. Iya. Jadi kira-kira kapan bisa diterapkan ini Pak filosofinya? Ya, saya akan langsung menerapkan di lingkungan sekolah. Saya akan mencoba berbicara dengan teman-teman supaya mereka juga ya pokoknya saling berbagi lah, apalagi sudah ada dapat ilmu yang bagus, yang baik dari Bapak Eliezer. Ya, terima kasih sekali Pak. Iya Pak. Jadi besok-besok Pak kalau kita ketemu atau kita bisa ketemu di mana, bisa Ya, diceritakan siap. kembali Pak bagaimana perkembangannya Ya, dengan Pak. Saya akan terus apa istilahnya? Saya akan terus memberikan kabar, Pak. iya Pak. Iya, siap. Iya. Terima kasih banyak, Pak, atas penguatan yang sudah diberikan oleh Bapak kepada kami. Oh iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi masih ada yang mau dibagikan Pak Wilson? Ya, untuk sementara itu sih sebenarnya yang jadi masalah selama ini, Pak. Oh iya Pak. Ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas penguatannya. Sampai bertemu lagi, nanti ketemu lagi kita saling berbagi lagi Pak. Iya Pak, terima kasih Pak sama-sama. Salam Pak. Iya Pak ya.